Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Sri Wahyuni dari 07 TPLP 006 ingin mengumpulkan video pemrograman web 2 untuk pertemuan 15 sampai dengan 17. Pertama kita akan menjelaskan yang pertemuan 15. Di sini saya udah bikin beberapa program mengenai session. Session tuh apa sih? Session biasanya digunakan oleh programmer untuk simpan informasi pengguna. Yang disimpan itu sifatnya sementara sesuai dengan kebutuhan sistem. Session seringkali digunain programmer sebagai validasi pengguna pada saat login. Dengan session, programmer dapat mengelola siapa-siapa yang dapat membuka halaman tertentu. Jadi kalau misal untuk buka halaman admin pada suatu situs web, pengguna harus terlebih dahulu melakukan login. Pas login programmer membuat session. Setelah login, programmer membuat session yang di dalamnya tersimpan data pengguna. Kemudian session tersebut akan selalu diperiksa ketika membuka halaman lain yang membutuhkan validasi. Di sini saya udah bikin beberapa contohnya, ada login, ada cek login, lalu dashboard, koneksi, logout, ada session-sessionnya juga. Pertama kita cek dulu untuk loginnya. Nah, udah masuk di login ini, otomatis kita isiin username-nya, misal passwordnya juga. Oh iya, untuk pertama-tama pastiin XAMPP-nya juga nyala ya, dari Apache sama MySQL-nya. Terus, jangan lupa bikin database di phpMyAdmin-nya, terserah nama database-nya apa. Terus sama ada table usernya juga. Nah, ini udah masuk ke dashboard. Tampilan dashboardnya seperti ini. Lalu kita logout, maka hasil sessionnya ada pesan seperti ini. Itu ada di session 3. Kalau kita gagal login, maka akan muncul pesan seperti ini, yaitu login gagal, username dan password salah. Lalu lanjut ke pertemuan 17. Sebentar. Pertemuan 16. Pertemuan 16 mengenai cookie. Cookie itu apa sih? Sama seperti session, cookie itu digunakan juga untuk menyimpan informasi pengguna. Perbedaannya terletak pada tempat penyimpanannya. Session itu disimpannya pada server, sedangkan cookies ini terdapat pada klien. Cookies disimpan di klien, maka ini akan menjadi celah keamanan. Di sini saya juga udah bikin beberapa codingan yang dari modul ini. Kita coba jalanin. Nah, ini tuh jangan lupa bikin database juga di phpMyAdmin. Saya udah bikin database login namanya. Bukan yang ini deh. Pokoknya bikin aja database-nya di phpMyAdmin. Di sini saya akan login sebagai admin. Passwordnya juga
dimasukin. Jangan lupa centang remember me, lalu login. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Cookie-nya kita bisa cek dengan klik kanan, inspect, lalu kita ke application. Maka di sini akan muncul si cookies-nya itu. Selanjutnya saya akan ke pertemuan 17. Di sini saya akan mengerjakan latihan soalnya yang nomor 1, di mana tuliskan 3 pesan kesalahan yang sering ditemui ketika membuat program. Solusi apa yang akan dilakukan berdasarkan pesan kesalahan yang tampil, lalu jelaskan dalam bentuk skrip. Di sini ada syntax error. Kalau dijalanin, pokoknya ini error karena masih merah, karena tidak dengan pesannya itu syntax error unexpected kurung kurawal tutup. Penyebabnya di script ini itu nggak ada kurung kurawal, jadinya nggak seimbang, jadi lupa nutup blok if ini. Terus untuk solusinya di sini kita kasih kurung kurawal tutup, jadi kita bisa tutup blok if sehingga nggak ada error. Intinya kurung buka sama dengan kurung tutup, jadi jangan asal enter aja. Kedua, ada include field, gagal include-nya. Pesan errornya biasanya tuh ada warning include file PHP atau file, pokoknya fail to open stream. Dia nggak kebukakan filenya. Kenapa? Karena filenya itu nggak ada salah, bisa jadi salah nama juga atau salah pilih path si foldernya ini. Terus solusinya di bagian include ini kita harus kasih path si folder atau filenya yang jelas supaya bisa buka. Terus yang ketiga ada division zero. Dia masih begini, kelihatannya nggak ada yang error, cuman pas di run-nya itu ada warning division by zero. Penyebabnya biasanya nilai pembagi 0 itu ilegal secara matematika, jadi nggak bisa untuk dibagi. Terus solusinya si div zero ini kita kasih variabel pembagi sama dengan 0,
Jadi kalau kita run ini, maka akan bisa dibagi jadi, maka akan, enggak, kita kasih variabel pembagi 0. Jadi kalau semisal kita mau ngebagiin suatu bilangan, maka akan ada hasilnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf bila kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.